Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hari ini juga bikin video dua ya. Hari ini saya bikin dua video. Yang pertama dari POP, yang kedua kita di K3 umum sama K3 migas. Ini kebetulan kami juga dapat juga ini, tapi nggak banyak sih, cuman 6 ya, cuman 6. Yaitu teman-teman yang mengikuti operator K3 umum sama K3 migas, ada yang level ahli dan level operator. Apa sih bedanya level ahli? Level ahli itu adalah orang yang sudah minimal pendidikannya adalah D3 ya, minimal D3, kemudian sudah pengalaman kerja minimal 3 tahun ya. Harus lebih dari 3 tahun. Kalau bagus lagi udah 5 tahun lebih bagus lagi. Dan harus D3, sarjana D3 ya, minimal D3. Beda dengan yang level operator. Kalau yang level operator itu adalah boleh lulusan SMA ya. Belum punya pengalaman nggak masalah karena levelnya masih level operator. Level operator apa sih bedanya dengan yang ahli? Ahli itu adalah otak ya, ibaratnya kalau di badan ini ahli adalah otak, tapi kalau level operator adalah tangan dan kaki, karena yang menggerakkan dan menjalankan apa yang menjadi dasar pemikiran para ahli kan gitu. Baik. Kemudian teman-teman mungkin belum pernah saya ini ya, kita ulas dulu. Kita ulas yang level operator ya, atau level yang tingkatnya SMA. Baik, apa sih yang jadi dasar kompetensinya yang harus diketahui oleh teman-teman yang levelnya operator atau level SMA? Yaitu adalah merancang strategi pengendalian risiko. Harus tahu K3 tentang harus tahu tentang JSA, itu yang paling utama, harus tahu JSA, pengendaliannya JSA dan lain-lain. Itu yang paling utama, yang paling dasar. Kemudian melakukan komunikasi K3 lah ya teman-teman. Tolong, saya bolak-balik sering ngomong bahwa teman-teman di K3 itu harus bisa ngomong, harus bisa menyampaikan pendapat, uraian kerja dan lain-lain. Makanya saya selalu wanti-wanti pada teman-teman yang K3 ini, tolong K3 ini teman-teman harus tahu cara menyampaikan informasi yang benar, yang tepat. Kadang teman-teman juga ada satu kesalahan, yaitu apa? Contoh nih, ada yang telepon, kring, halo Pak, apa betul Bapak ini butuh ini. Jangan gitu ya. Kalau sudah belajar K3 harusnya sudah belajar cara menyampaikan informasi. Kring, telepon, halo Pak, selamat pagi, assalamualaikum, paling enggak seperti itu. Perkenalkan, nama saya bla 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 bla, rumah saya di sini Pak. Kemudian saya pendidikan ini Pak. Mohon informasinya Pak, apa boleh? Saya mau bertanya Pak, mohon informasinya, apa betul di tempat Bapak membutuhkan ini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, hal yang sangat dasar seperti itu kadang teman-teman itu abai. Nah, makanya di sini dituntut untuk bisa berkomunikasi. Nah, makanya ada materi tentang komunikasi K3. Kemudian mengawasi pelaksanaan izin kerja. Nah, ini mengawasi ya, mengawasi. Artinya apa? Bahwa teman-teman ini masih dituntut bahwa teman-teman masih sebagai pelaksana, bukan pemikir. Oke, kemudian melakukan pengukuran ya, kalau itu wajib karena K3 itu harus tahu ukuran batasan, nilai ambang batas bahaya itu yang harus paham. Kemudian APD untuk diri aja kita harus paham. APD yang benar, yang untuk kepala apa, mata apa, telinga apa, harus paham. Kemudian menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Nah, ini dari BPJS, kemudian dari arah kalau kita misalkan sakit dibawa kemana, dirujuk kemana dan lain-lain. Ini teman-teman harus paham di situ ya. Kemudian menerapkan manajemen risiko K3 itu apa saja dan lain-lain harus paham. Oke. Nah, beda lagi dengan yang daftar unit kompetensinya di bidang ahli. Nah, ahli itu ada penambahan lagi. Dari yang tadi operator ada penambahan lagi, yaitu evaluasi. Harus bisa mengevaluasi tadi yang saya sebutkan tadi ya, harus bisa evaluasi. Kemudian harus bisa investigasi ya. Kemudian mengelola sistem dokumen. Lah, itu dia. Mengelola sistem dokumen, beda di situ ya. Tadi melaksanakan, kalau yang ahli sifatnya adalah menerapkan sistem dokumentasi, mengelolanya ya. Kemudian lebih banyak di sini kata-katanya mengelola ya, mengelola itu, dan merancang. Nah, ini merancang, jadi artinya bahwa yang ahli itu pertanyaannya lebih ke arah bagaimana Anda merancang biar K3 ini pelaksanaan di perusahaan lebih aman. Itu dia. Oke ya teman-teman semua, jadi tolong itu diingat bahwa ahli adalah kepala,
operator ada tangan dan kaki. Oke, nah kalau migas itu bedanya apa? Migas itu bedanya adalah mereka tambahan lagi, adalah belajar tentang SCBA. Ada belajar lagi tentang masalah sound level meter dan gas detector. Jadi itu penambahan 3. Ya, teman-teman harus paham itu. Ada penambahan lagi 3 mata dari yang tadi yang udah saya uraikan, ada penambahan lagi, yaitu adalah SCBA, self content breathing apparatus, alat bantu pernapasan, kemudian gas detector, dan satu lagi adalah sound level meter atau pengukur kebisingan. Nah itu teman-teman semua, itu sebelum saya sebutkan nama-namanya. Oke, sekarang saya sebutkan nama-namanya. Tadi komunikasinya biar lebih paham ya. Yang pertama Mas Suharyanto. Nah ini Mas Suharyanto, ini mengambil level adalah operator K3 umum ya. Kemudian Mas Hendri Ferdinand Sumigar, ambilnya operator K3 umum ya, karena masih SMA. Kemudian Mas Dwi Agung Tegar Priyono, nah ini baru ini ahli ya, sudah pengalaman kerja dan lain-lain. Kemudian satu lagi Mas Ate Stevi Bariji ya, ini juga ambilnya ahli ya, level ahli. Oke, umum. Kemudian Mas Nobel Virus Parliana ini. Oke ya, ini juga ngambilnya adalah level ahli. Oke, yang terakhir adalah Mas Agus Siswanto. Mas Agus Siswanto ngambilnya adalah operator K3 migas. Nah beda lagi ya, K3 migas kalau yang pengawas akan beda lagi. Pengawas hampir sama, levelnya lebih tinggi lagi. Oke, jangan lupa ya teman-teman semua yang tadi saya sebutkan. Ini jangan lupa tanda tangan warna biru. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga penjelasan saya singkat, padat, dan jelas dimengerti. Asal tadi didengerin, dimengerti, dicerna, akan lebih mudah untuk dimengerti. Oke, terima kasih semuanya. Semoga nanti di ke depan kalau ada yang ingin ikut sertifikasi K3, silakan hubungi kami di 0816684301 dan 087730888172. Terima kasih semuanya. Semoga sukses. Salam safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.